Halo semua, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu laga paling panas, semifinal Piala Asia Futsal yang mempertemukan Indonesia melawan raksasa Asia, Jepang. Tapi ini bukan sekedar analisis biasa ya. Ini lebih mirip pertarungan dua dunia. Di satu sisi ada data yang dingin dan logis, di sisi lain ada takdir dan keyakinan. Jadi pertanyaan besarnya tuh gini, apa sih yang sebenarnya lebih menentukan di pertandingan sepenting ini? Apakah murni soal angka, statistik, dan siapa yang lebih unggul di atas kertas? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang nggak kelihatan, kayak semangat, momentum, atau bahkan takdir yang bisa jungkir balikin semua prediksi? Oke, langsung aja kita bedah laga super epic ini. Panggungnya udah siap. Langsung catat tanggal mainnya ya, Kamis 5 Februari 2026 di Indonesia Arena, Jakarta. Timnas kita bakal berhadapan langsung sama Jepang. Wah, ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini soal gengsi, soal harga diri di kandang sendiri. Atmosfernya udah pasti bakal gila-gilaan. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi yang paling dingin dulu ya, yaitu angka dan fakta. Dan kalau boleh jujur nih, dari data yang ada, perjuangan timnas kita ini kelihatannya bakal berat banget, kayak mendaki gunung yang curam. Coba kita bandingin langsung ya. Di kubu sana ada Jepang. Udah bukan rahasia lagi, mereka itu raksasa futsal Asia. Peringkat dunianya jauh di atas kita, dan mereka baru aja loh bantai lawannya 6-0 di perempat final. Ngeri kan? Tapi di kubu kita, Indonesia punya modal yang nggak kalah penting. Kita punya momentum positif setelah menang dramatis 3-2, terus kita main di kandang sendiri, dan yang paling penting ada lautan supporter yang siap bikin stadion bergemuruh. Nah, kalau kita coba tuang ke dalam angka, kira-kira beginilah gambarannya. Kalau kita murni lihat dari statistik ya, kayak peringkat dan performa terakhir, model probabilitas mungkin akan kasih Jepang peluang menang sekitar 65%. Yap, mereka emang favorit kuat. Indonesia posisinya underdog, tapi hey, 35% itu bukan angka nol. Dalam olahraga, apalagi futsal yang serba cepat, angka segitu tuh lebih dari cukup buat bikin kejutan besar. Oke, cukup dulu ngomongin statistik yang bikin pusing. Sekarang kita coba geser fokus kita ke sudut pandang yang, wah, beda banget. Ini soal kekuatan yang sumbernya bukan dari data, tapi dari akar budaya kita sendiri. Kita kenalan dulu sama yang namanya weton. Mungkin ada sebagian dari kalian yang belum familiar ya. Jadi, weton itu singkatnya adalah sistem kalender Jawa yang unik. Dia ngegabungin hari yang kita kenal, Senin, Selasa, dan seterusnya, sama 5 hari pasaran Jawa. Nah, banyak orang percaya kalau setiap kombinasi hari itu punya energi atau karakternya sendiri. Dan yang bikin menarik, pertandingan semifinal ini jatuhnya pas banget di hari Kamis Pon. Nah, dalam kepercayaan Jawa, ini tuh bukan sekedar hari biasa. Kamis Pon itu dianggap punya makna yang spesial. Terus apa sih artinya Kamis Pon? Gini, kita pecah ya. Hari Kamis itu sering dihubungin sama energi dan semangat, pas banget buat ngelakuin hal-hal penting. Sementara pasaran Pon itu secara filosofi melambangkan keberanian, daya tahan, dan juga kesuksesan. Nah, kalau dua hal ini digabung, kan jadi sebuah narasi yang positif banget kan? Tapi, ini penting banget buat digarisbawahi ya. Ini sama sekali bukan buat ngeramal skor akhir loh. Anggap aja ini sebagai sebuah narasi budaya. Tujuannya itu buat jadi bahan bakar motivasi, buat pompa semangat, dan buat ngasih harapan. Baik buat para pemain yang di lapangan, maupun kita semua yang mendukung. Oke, sekarang mari kita benturkan kedua dunia ini. Di satu sudut, kita punya statistik yang logis. Di sudut lain, kita punya semangat yang datang dari keyakinan. Dua-duanya bertemu di satu titik, satu pertandingan penentu. Intinya, kita jadi punya dua kacamata yang beda banget buat melihat peluang di laga ini. Dan tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas. Kalau pakai kacamata statistik yang realistis, peluang Indonesia ya mungkin di sekitar 30-40%. Tapi, coba kita pakai kacamata motivasi budaya. Peluangnya terasa jadi 50-50 kan? Karena semangat dan keyakinan itu bisa jadi penyeimbang, setidaknya secara mental, untuk melawan tantangan yang di atas kertas kelihatannya berat banget. Jadi, siapa dong yang bakal menang? Nah, pemenangnya itu nggak ditentuin di atas kertas, spreadsheet, atau di kalender weton. Tapi di atas lapangan futsal itu sendiri. Pada akhirnya, yang bakal jadi penentu ya hal-hal ini. Gimana solidnya kerja sama tim, seberapa cerdik strategi pelatihnya, seberapa siap fisik para pemain, dan pastinya energi gila dari para supporter di stadion. Dan satu lagi, jangan pernah lupain faktor X, elemen kejutan yang bikin kita semua jatuh cinta sama olahraga. Jadi, pertanyaannya saya lempar kembali ke kalian semua. Nanti, saat peluit kick-off ditiup, mana yang bakal lebih berbicara? Angka-angka di atas kertas atau semangat yang membara di setiap sudut lapangan?
Kita lihat saja nanti.